Oke deh, silahkan dimulai Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jerman, selamat sore Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang tercinta Mbak Gana Statement, Ketua KOTEKA 2023, KOTEKA Traveler yang tergabung dalam komunitas Traveler Kompasiana sebagai peserta KOTEKA Talk yang ke-131. Hari ini tanggal 17 Juni 2023. Terima kasih atas kehadiran, semangat, dan perhatiannya. Saya, nama Siti Asiah, bertindak sebagai moderator acara komunitas Traveler Kompasiana hari ini. Berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh KOTEKA. Narasumber hari ini tidak asing lagi, yaitu Mbak Gana, yang namanya sangat unik dan panjang sekali, yaitu, halo Ananda, Raden Roro. Wah, Raden Roro Gaganawati Diah Panca Harsanti Stigman, atau akrab dipanggil Mbak Gana Stigman. Namanya keren sekali. Lahir di Semarang tanggal 1 Januari 1976. Putri almarhum Dr. H.C. DRS KRMH. Apa itu Mbak Gana? Panjang sekali titel ayah Mbak Gana. Namanya Setiadi Pancawijaya dan Dewi Suharsini SPD. Ini lulusan dari Pendidikan Bahasa Inggris Program Panca Universitas Negeri Semarang tahun 2005. Sekarang menempuh pendidikan praksis Integrierte Ausbildung zu Erzieherin atau di Indonesia PGTK. Sebelumnya Mbak Gana pernah menjadi guru TK di Semarang dan penyiar radio Jatayu FM dan Radio Smart FM Semarang serta dosen UPGRIS Semarang. Pengalaman berorganisasi didapatkan dari LSM Indonesia International Wexcam PKBI Jateng. Co-founder dan ketua KOTEKA tahun 2023 ini telah menulis 11 buku solo. Buku Banyak Cara Menuju Jerman diterbitkan oleh Alex Media adalah tulisan terakhirnya yang ditulis tahun 2019. Lebih dari 40 buku ditulis bersama kawan-kawannya. Hobi lainnya yakni menari, yaitu menari, telah dimulai sejak umur 5 tahun, sehingga memiliki pengalaman pentas 12 negara, Indonesia, Filipina, Jepang, Nepal, Pakistan, Turki, India, Prancis, Hongaria, Spanyol, Austria, karena telah mengelilingi 29 negara di dunia. Masya Allah. 4 penghargaan telah diterimanya karena menulis dan mempromosikan budaya serta wisata Indonesia, antara lain dari Dubes LBBP RI Hungaria, ZM Dokteranda Wening ST Probo, MA tahun 2017, dan Konjen KJRI Frankfurt, Mr. Asep Sumantri tahun 2020. Kompasiana.com menobatkan Mbak Gana sebagai Kompasianer of the Year 2020 dalam pesta blogger terbesar di Indonesia, Kompasianival, karena kiprahnya dalam mengembangkan KOTEKA. Topik hari ini adalah bunga dari
Indonesia Timur. Waktu dan tempat saya persilakan oleh Mbak Gana. Terima kasih. Monggo Mbak Gana. Terima kasih Mbak Siti. Ini trending ya Mbak Siti ya. Biasanya Mbak Siti ini kan nyanyi, genjreng-genjreng gitu ya. Sekarang jadi MC moderator ya. Ini satu personal branding juga ya, mengembangkan diri bahwa di Kompasiana ini, di komunitas traveler Kompasiana, kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kalau saya bisa nari, Mbak Siti bisa nyanyi, itu kayaknya nyambung juga ya, ada unsur-unsur seninya. Dan hari ini terima kasih sekali yang sudah hadir ya. Aku paling senang lihat Eka nih di Kalimantan. Siapa tahu suatu hari nanti berminat untuk bergabung menjadi narasumber ya. Karena dulu Bahrudin sudah berbagi tentang Banjarmasin. Mungkin Eka ini akan berbagi tentang bagaimana shopping di Banjarmasin ya. Karena dia ini tukang shopping, shopping queen. Terus mungkin teman-teman seperti Pak Sutiono ya yang jalan-jalannya mungkin di sekitar mana tuh Tangerang misalnya ya bersama Ketapel dan lain sebagainya bisa sharing. Cuman karena faktor suara ya yang suaranya agak lirih mungkin sebenarnya sih nggak apa-apa ya kita bisa dengerin juga kok. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Oni selaku bendahara dan tentu juru kuncinya Zoom. Kalau tanpa Mas Oni kita nggak punya Zoom karena nggak ada tukang kuncinya. Dia yang bukain kuncinya terus menjaga kita sampai acara berakhir. Baik, terima kasih juga untuk Mbak Lia yang sudah menjadi salah satu dari sekian banyak kompasianer yang membantu kegiatan Koteka, khususnya Koteka Trip di Kudus ya. Aduh seneng banget saya lihatnya, walaupun saya nggak ikut, saya hanya organisatornya. Saya melihatnya tuh luar biasa sekali. Indonesia tuh indah. Dan dari Semarang pun sebenarnya nggak jauh. Saya belum pernah ke sana. Paling waktu itu cuman mampir di Sate Kebo di Kudus. Udah itu aja. Jadi nggak ke jalan-jalan ke tempat yang luar biasa seperti Kalau itu mudik tadi. PR-nya Mbak Gana nih. Museum yang ada kerangka Kaki mamut ayam, gajah kaki itu ayam. ya. Terbakar. Wah, luar biasa. Itu satu harta yang di Jerman nggak ada. Aku udah pernah di Sangiran itu merasa, wow, ini harta dunia itu ada di Sangiran. Aku udah ke sana. Cuman yang di Kudus ini memang jadi PR ya. Cuman kemarin kita diskusi juga sama keluarga, gimana nih kita ke Kudus juga nggak? Karena kita kan memang tripnya ke Toba ya. Memang kita tujuan pengen ngeliatin anak-anak. Ini loh 10 Balinya Indonesia dan keajaiban Indonesia yang luar biasa yang sebenarnya di Jerman nggak ada, di sono ada gitu kan. Biar anak-anak dan suami saya tahu. Cuman kita lihat aja nanti ya. Semoga nanti kita bisa ketemu ada rezeki. Baik, teman-teman hari ini saya ingin berbagi tentang pengalaman keluarga kami jalan-jalan ke Flores. Ini kayak salah satu Flores. Saya punya banyak, cuman ini salah satu yang langsung bisa saya sawut karena ini tadi ngedadak banget. Dan memang hari ini adalah acara mendadak karena sebenarnya yang mengisi adalah Mas Agustinus, salah satu influencer traveler Indonesia yang luar biasa dengan perjalanannya yang mendunia dan banyak sekali wawasan yang bisa mempengaruhi wisatawan di Indonesia maupun traveler di Indonesia. Nih Barudin dari Kalimantan baru saja hadir. Terima kasih sudah hadir. Aku senang banget. Kita kayaknya Indonesia banget nih. Dari Jepara, dari Jakarta, dari Kalimantan. Senang banget dari Bogor. Ini biasanya ada juga yang dari Maluku, cuman hari ini nggak datang ya. Jadi memang acara ini mendadak, saya ngisi karena ketimbang nggak ada yang ngisi ya. Kemarin saya sudah minta Mas Agustinus ternyata batal. Kemudian saya tanyakan ke Mbak Wahyu tentang party juga belum siap. Akhirnya saya isi aja karena kebetulan saya punya satu seri Wonderful Indonesia yang sebenarnya ini merupakan satu misi dari komunitas Traveler Kompasiana untuk berbagi informasi tentang wisata Indonesia supaya travel di Indonesia aja. Alias kalau kita punya potensi wisata di tanah air, kenapa kita nggak kembangkan? Kenapa kita tidak mempromosikan? Karena orang Indonesia kan sukanya keluar negeri. Dulu saya juga gitu. Sebelum pindah ke Jerman, saya sukanya keluar negeri. Jadi tidak keliling Indonesia. Ketika pindah ke Jerman, saya pengennya ke Indonesia. Karena ternyata, lah kemarin aku kemana aja, nggak kemana-mana, cuma Bali aja gitu kan. Akhirnya kita sudah ke beberapa pulau dan Sumatera besok Agustus itu merupakan pulau kelima, pulau terbesar kelima yang akan kami kunjungi termasuk pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Indonesia. Baik, saya akan share di PowerPoint termasuk Instagram nanti ya. Di sini saya sudah mempersiapkan sebentar. Nah, saya ya. Jadi ini adalah flyer yang saya bikin secara mendadak untuk menggantikan mereka-mereka yang
tidak jadi menjadi narasumber untuk hari ini. Jadi saya pikir saya kasih judul Wonderful Indonesia karena ini merupakan promosi wisata Indonesia yang mendukung dari Kemenparekraf RI yang mempunyai program Wonderful Indonesia di Indonesia aja. Jadi saya memberi judul Flores, si bunga dari Indonesia Timur. Karena dalam bahasa Portugis dan bahasa Spanyol yang merupakan penjajah di daerah Flores ini, Flores artinya adalah bunga. Dan konon dulu menurut sejarah bahwa Flores ini sebenarnya namanya Napasepa atau Pulau Ular. Jadi jangan kaget kalau di sana banyak ular. Saya baru tahu ketika saya berada di sana. Ternyata benar ada banyak ularnya. Aduh, untung saya nggak dicakot ya. Kemudian Indonesia Timur itu merupakan satu kecantikan yang luar biasa beda dengan di Indonesia bagian barat atau di bagian tengah ya, di Jawa gitu. Ternyata memang kecantikannya wow. Yang belum pernah ke sana silahkan deg-degan karena melihat keindahan yang wah ini bener nggak sih? Kok kayak kalender gitu ya. Saya ngelihatnya gitu. Oh ini bener, saya cubit-cubit gitu, ini bener. Jadi ketika melihat ini kok seperti kalender, memang bener kenyataannya seperti itu. Jadi bahkan malah saya pikir lebih indah dari kalender, gambar di kalender gitu ya. Baik. Nah, yang akan saya share adalah pengalaman kami di Airbnb. Nah, ini Mas Oni kan juga punya proyek Airbnb ya, karena rumahnya dijadikan salah satu tempat menginap di Airbnb. Kemudian pengalaman kami untuk menginap di Le Pirate Hotel, ini milik orang Prancis kalau nggak salah. Ini hotel yang harganya lumayan tengah-tengah gitu ya, nggak mahal banget, nggak murah banget. Kalau Airbnb murah banget, tapi ternyata, waduh, nanti lihat sendiri. Kemudian tentang Pasar Ujung, ini di mana saya dan bersama keluarga jalan-jalan untuk makan. Kemudian Sylvia Resort, Pulau Ular, Pulau Komodo, dan Pulau Kelor. Ini tempat-tempat wisata yang kami kunjungi selama berada di sana. Nah, ini yang pertama adalah Airbnb. Waktu itu kita bingung, kita mau nginap di mana gitu. Ya udah deh, kita cobain Airbnb kali aja bagus gitu. Karena ternyata kita pikir itu kan milik orang asing. Ternyata itu dikelola oleh orang Indonesia. Mungkin istrinya, pacarnya atau gimana ya. Saya pikir karena orang luar negeri pasti penataannya, manajemennya bagus gitu ya. Jadi tempatnya bagus lah gitu. Ternyata sama aja kayak orang-orang Indonesia gitu ya. Kurang apa ya, standarnya mungkin untuk orang asing itu kurang. Kalau menurut saya sih orang yang Indonesia biasa sih nggak apa-apa lah. Tidur di atas lantai langsung dengan matras. Kalau standar orang Jerman atau orang asing itu kan pakai dipan, dipannya bagus, terus pokoknya bagus lah gitu. Bersihnya sih bersih ya, cuman mungkin kurang gitu ya. Meskipun harganya murah sih ya. Jadi kita bayangannya waktu itu sekeluarga, wah ini tempatnya bagus nih kayak punya orang asing. Kalau orang asing kan punya standar beda ya lifestyle-nya. Kayak dapurnya gimana, tempat tidurnya bagaimana, ruang tamunya gimana, itu kan beda dengan arsitektur atau keinginan orang-orang Indonesia. Nah, ini adalah Le Pirate. Terus akhirnya suami saya bilang, kita ini aja deh, kita ke Le Pirate gitu. Terus akhirnya kita juga booking di sana beberapa hari selama kita berada di Airbnb tadi. Kita menemukan harganya lebih mahal dari yang Airbnb tadi karena milik personal. Ini milik orang Prancis juga. Nah, ini tempatnya itu semua bernuansa Tosca. Jadi dari tempat tidurnya dan putih gitu ya. Tempat tidurnya, pintunya, jendelanya. Tetapi fasilitasnya benar-benar standar orang Eropa. Jadi untuk orang Eropa yang ke situ pasti seneng. Jadi ya bersih, ya bagus gitu ya. Maksudnya cukup lah. Jadi antara harga dengan apa kondisinya yang didapat itu sesuai. Jadi sesuai dengan harapan juga. Dan yang penting adalah ada kolam renangnya. Orang asing itu biasanya suka berenang kan. Begitu ada panas sedikit udah wah ngeligo gitu ya. Telanjang separuh telanjang gitu udah terjun langsung ke air gitu. Nah, ini bagusnya juga swimming pool ini memiliki panorama yang luar biasa di Pulau Monyet. Ini seberangnya itu kan Pulau Monyet karena kabarnya di situ banyak monyetnya. Jadi ada bukit kecil gitu banyak monyetnya, tapi tidak dihuni manusia. Nah, di Le Pirate ini ada juga eh, tidak hanya kamar-kamar seperti yang kami miliki sekarang ini, misalnya satu kamar sekeluarga itu dengan kamar tempat tidur tingkat. Jadi bawah sama atas gitu dengan tangga gitu kan. Ada juga yang rumah-rumah kecil ini di sini, rumah-rumah kecil ini yang bisa ditinggali mungkin pasangan
pria wanita pacaran atau mungkin teman travel bersama gitu, perempuan dan perempuan atau laki-laki dengan laki hanya untuk 2 orang. Itu ada juga rumah-rumah kecil di sini. Nah, ini bagus juga, mungkin harganya beda juga ya, saya nggak tahu. Bentar, kok berbeda. Ini adalah makanan yang disediakan selama ada di Le Pirat Hotel tadi. Jadi kita itu Le Pirat itu kan kayak pirat apa sih namanya bajak laut ya. Nah bajak laut itu katanya dulu makannya tuh pakai piringnya piring-piring seng gini. Tahu nggak waktu aku kecil itu dulu juga pernah makan dengan piring seng ini. Mungkin teman-teman yang waktu zaman jadulnya itu pernah makan dengan piring begini pasti masih ingat dengan piringnya begini bahannya, kemudian cangkirnya juga, termosnya, rantangnya itu kan model-model begini. Nah, ini kayak kayak zaman bajak laut begitu. Tetapi bagusnya mereka itu juga memenuhi standar makanan Eropa. Artinya ada buah, ada sayur, ada karbohidrat, ada protein, dan ada manis-manisnya. Itu bagus. Jadi semua lengkap di situ. Dan satu lagi, pemandangan dari hotel ke arah Selamat Datang di Labuan Bajo itu bagusnya bukan main. Kalau matahari turun, wow, rasanya seperti dunia milik kita berdua gitu ya. Seru banget. Nah, malamnya karena paginya kita makannya di Lepirat tadi sudah disediakan ya, karena hotel itu sekaligus dengan makan pagi. Nah, ini malamnya kita mikir, kita makan yang warungan aja deh gitu. Nah anak-anak ini udah ngedumel gitu, udah ngomel-ngomel, nanti mencret, nanti kotor, nanti gini. Enggak, nanti kita cobain aja deh. Akhirnya kita jalan-jalan ke Pasar Ujung. Pasar Ujung ini memang terkenal di Flores. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang Flores itu kan dulu dari Bajo ya, suku Bajo. Mereka itu adalah pelaut dan mereka adalah nelayan. Hasil tangkapannya itu didistribusikan sendiri untuk dijual belikan pada malam hari. Nah, pada malam hari ini eh, kita bisa jalan-jalan di warung-warung itu. Aku paling suka tuh beli gorengannya. Jadi ingat waktu di Semarang, aduh beli gorengan deh, tahu petis, ada pisang goreng, ada ketela goreng, ada apa goreng gitu ya. Itu seneng juga. Jadi sembari kita menunggu bakaran ikan kita selesai, kita bisa makan gorengan dulu, camilan. Aduh, nunggu laparnya nggak bisa nahan gitu kan. Nah, yang senengnya juga kalau di Jerman itu kan ikan harganya mahal banget atau misalnya squid atau apa sih namanya cumi-cumi itu kan yang fresh itu kan mahal banget. Dapat paling udah freezeran gitu ya. Kalau yang fresh itu mahalnya di toko Rusia ya. Nah, ini hanya 1 kilonya tuh 11.000 kalau nggak salah. Ini tertulis ya 11.000. Jadi kita makan 1 piring itu nggak sampai 20.000 kali ya, pokoknya murah banget. Jadi kita waktu kita berempat ya, berempat atau berlima ya? Berlima, kita berlima. Jadi 3 anak sama 2 dewasa, bapak ibu begitu. Kami sekeluarga itu nggak sampai jutaan, jadi cuma ratusan ribu gitu ya. Udah termasuk minum, udah termasuk camilannya. Aduh seneng banget sambalnya, pedasnya, ya ampun. Ternyata sambal Flores itu jahat. Kalau kita makan bisa nangis ya. Jadi siap-siap aja. Terus aku sukanya ternyata di Flores ini orangnya juga sama dengan orang Jawa. Suka ngobrol. Aku seneng banget waktu sambil nungguin kita ikan-ikannya selesai gitu ya, gorengannya selesai. Itu ibunya tuh ngobrol. Ngobrol tuh misalnya dia kasih tip, kalau kamu beli apa sih namanya mutiara harusnya begini-begini ya. Terus kalau orangnya bilang begini, kamu harus ini, harus bargaining gitu ya, harus nawar. Kalau enggak keblondro gitu kan. Jadi seneng banget saya bahwa ketika saya jalan-jalan, saya tidak hanya menikmati pemandangan tapi berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Ini penting karena ini menyirami jiwa jiwa saya sebagai manusia bahwa ternyata manusia itu beragam. Nah, ini adalah Sylvia Resort. Namanya orang asing ya. Kalau nggak lihat air, kalau nggak nyebur air, itu rasanya gerah banget. Kalau saya sih lebih suka ngadem di bawah pohon. Udah seneng banget. Pakai topi gitu kan. Kalau orang asing kan nggak ya. Jadi suami sama anak-anak saya tuh sukanya nyebur ke air. Ke air langsung di lautnya atau di kolam renangnya. Nah, kebetulan di Sylvia Resort ini, kita googling waktu itu ya, kita kemana nih? Jalan-jalan ke tempat yang bagus yang ada kolam renangnya, ada pemandangannya. Yaudah deh kita ke Sylvia Resort dan ternyata nggak tahu kenapa kita tuh boleh masuk ke daerah situ. Padahal biasanya yang boleh masuk ke situ itu adalah yang menginap di situ. Cuman karena kita itu cuman saya aja sih. Jadi berempat itu mukanya kan kayak bule begitu ya. Sementara saya yang orang Jawa. Mungkin mereka ngiranya saya guide-nya kali ya.
Nah, kami diperbolehkan masuk ke situ, dipersilahkan masuk di kolam renang, terus kita duduk juga di restorannya untuk makan minum, jadi seneng banget. Nah, karena mereka berenang, mereka main air, saya ngapain dong, saya kan cuman di bawah pohon ya, renang takut gosong gitu ya, saya nggak pakai baju renang juga. Kemudian saya jalan-jalan, nemu banyak banget telur, nggak tahu ini telur apa ya, telur ayam apa telur bebek atau telur apa gitu ya. Kayaknya sih telur ayam, terus saya lihat kok masih ada isinya, ya udah saya kembalikan lagi karena saya pikir nanti yang punya nyari nih, takutnya nggak netes gitu kan. Akhirnya saya jalan-jalan lagi, jadi banyak sekali telur yang tersebar. Kemudian ada yang lewat ayam gitu ya, oh mungkin dari ayam kali ya. Kemudian karena kami di Sylvia Resort ini sampai malam hari, pemandangan air, betul, air sama matahari terbenamnya luar biasa cantik. Semua warna jadi oranye. Aku bilang, "Ya ampun kok kayak kalender ya, bener nggak sih?" Gitu kan. Akhirnya lihatnya sambil, wow gitu. Jadi, pegang dada gitu kan. Ternyata Tuhan tuh menciptakan keindahan Indonesia. Indonesia tuh kaya banget. Cuman orang Indonesianya aja yang nggak jalan-jalan ke tempat sendiri, tapi ke luar negeri kayak Korea, ke Jepang gitu kan, ke Turki, yang mungkin mereka pandangannya lebih wow dari tempat sendiri. Atau karena daripada ke dalam negeri dengan harga yang lebih mahal, lebih baik ke luar negeri yang lebih murah dan visanya gratis gitu kali ya. Menurut orang-orang Indonesia yang suka jalan-jalan di luar negeri. Nah, sekarang saya mau bagi informasi tentang Pulau Ular. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa dulu katanya Flores ini namanya sebelum sebelum zaman Belanda kali nggak salah tahun 1600-an itu ditemukan bahwa dulu namanya bukan Flores tapi apa sih? Sepa gitu pokoknya, Pulau Nepa Sepa atau apa gitu ya. Saya udah tulis di Kompasiana, di Koteka. Nah, itu artinya adalah pulau ular. Dan ternyata setelah kami di Pulau Komodo atau sebelum pokoknya, kami itu snorkeling di sebuah pulau namanya Pulau Ular. Saya mikir, "Mas, kok namanya Pulau Ular?" Terus dia ngakak, "Nanti Mbak lihat sendiri," gitu. Terus ketika teman-teman, ketika keluarga saya tuh snorkeling, jadi, suami dan anak-anak snorkeling, saya nggak mau, saya takut waktu itu, masih takut banget. Terus suami saya bilang, "Kamu tuh gimana sih udah jauh-jauh dari Jerman, sudah mahal bayarnya, sudah sewa kapal segala, kamu nggak mau terjun, di bawah tuh cantiknya nggak karuan." Terus saya bilang, "Nggak ah, takut ada ular, ada hiu," gitu kan. Terus saya jalan-jalan di pulau kecilnya ini. Jadi pulau ular ini kecil, jadi nggak ada penghuninya, jadi hanya ada gardu tempat duduk gitu ya untuk leyeh-leyeh gitu kan, sama bukit kecil. Terus saya jalan-jalan. Nah setelah selesai jalan-jalan, saya kan ke pantai main air tuh sendiri karena semua kan lagi snorkeling ya. Terus mau di kapal kok nggak ada orang, ya udah deh jalan-jalan. Di pasirnya tuh agak putih, agak coklat gitu. Jadi, nggak hitam seperti di Semarang, tapi agak putih, agak coklat gitu. Nah, saya menemukan banyak sekali, spur atau jejak kayak zigzag gitu. Terus saya nanya-nanya, "Ini jejak apa ya?" Saya nggak ngerti kan. Nah, setelah semua sudah balik dari snorkeling setelah beberapa jam, saya nanya ke guide, "Mas Mas, coba lihat ini apa nih?" Terus dia ngakak, "Tuh kan saya udah bilang kan tadi, namanya Pulau Ular, nanti Mbak lihat sendiri, itu jejak ular Mbak." "Hah?" Gitu. Terus saya bilang, "Kok nggak bilang dari tadi?" Gitu kan. Jadi kan saya kan jalan-jalan sendiri tuh, sementara di semak-semak di sini, di gambar yang paling bawah ini, sebelah kiri bawah, itu saya mendengar banyak desisan. Saya kira tuh jangkrik atau apa, insek gitu ya, serangga. Nggak taunya itu kata si Mas Guide itu adalah desis ular. Jadi semua di pulau ini tuh semua adalah sarang ular. "Ya kok nggak bilang dari tadi sih Mas?" Terus dia bilang, "Kan saya bilang ini pulau ular Mbak, Mbak kan harus mikir ini pulau ular." "Oh iya ya," saya bilang gitu, "tapi nggak apa-apa deh, untung nggak kejadian bahwa saya digigit ular atau diliwatin ular atau gimana." Kemudian sebelum kita mau ke kapal, kembali ke kapal, itu si guide bilang, "Tuh Mbak lihat di air ada ular," gitu. Wah bener banget itu di airnya itu ada ular yang lagi renang gitu kan. Aku bilang, "Ya ilah si Mas." Akhirnya saya melihat juga banyak sekali ini apa namanya sih, apa ya namanya ya, yang ini yang kayak apa sih, alang-alang yang kalau kita, eee, sampai menyentuh kulit kita tuh Namanya gatal gitu ya. UTK, Kemudian Komunitas Travel di sini Kompasiana. kita juga, makan di kapal ini.
namanya orang lapar itu biasanya apapun yang tersedia, itu biasanya udah seneng banget, udah ngerasa, "Wah, makanannya lezat." Padahal teman-teman, itu hanya makaroni yang ini, apa namanya, direbus, kemudian dikasih mayones, kemudian dikasih ayam, habis itu dikasih ketimun, udah. Rasanya Masya Allah enaknya, kita ngerasa, wow surga kayak di restoran bintang berapa gitu ya. Kemudian dikasih pisang untuk, pencuci mulutnya atau untuk buahnya, kemudian dengan air putih yang dikasih es dan teh hangat. Udah itu aja. Itu rasanya, ya ampun kita udah ngerasa nikmatnya dunia, sampai anak-anak saya tuh seneng banget, padahal kan cuman sederhana. Sementara kalau untuk standar orang Eropa itu kan itu makanannya kurang ya, kurang wow. Tapi sudah, wow, pokoknya udah wow, udah seneng banget makannya, sudah kenyang, sudah happy anak-anak sampai hari ini pun kalau saya masak yang kayak di kapal itu seperti ini, jadi makaroni yang direbus kemudian dikasih, apa sih namanya, ketimun, ada apa sih namanya, wortel, ada tomatnya, itu udah seneng banget. Jadi sampai hari ini. Nah, ini untuk Pulau Komodo, saya akan bagikan di Instagram saya, karena kebetulan saya sudah posting sehubungan dengan ini, Pulau Komodo. Pulau Komodo ini waktu itu kita kan datang tahun 2018 kalau nggak salah, apa 2019 ya. Nah, itu kan masih dibuka, artinya bahwa, apa namanya, waktu itu Iya, semua orang boleh masuk. Kemudian beberapa waktu yang lalu sempat ditutup karena, pemerintah membatasi siapa saja yang masuk di situ supaya tidak banyak dan supaya, apa namanya, habitat mereka merasa nyaman gitu. Tapi kayaknya sekarang udah dibuka lagi dan harganya juga tidak se-wow yang diberitakan, jadi kembali lagi ke normal. Jadi saya bagikan pengalaman kami. Saya sudah bagi belum? Sebentar. Belum ya? Bildschirm, Freigabe. Nah, ini pengalaman kami di Pulau Komodo. Jadi saya tuliskan di Instagram saya, perjalanan melihat keajaiban dunia ciptaannya itu sesuatu. Komodo kata orang Jerman adalah die letzte Drache der Welt atau naga terakhir yang masih hidup. Ketemu komodo dalam jarak 1-2 meteran kayak nonton film Hollywood. Jadi deket banget teman-teman. Untung kita punya guide, pemandu yang punya satu tongkat dengan bentuk seperti Y. Jadi supaya komodonya kalau datang terus langsung dorong ke belakang gitu dengan bentuk Y tadi. Sungguh Indonesia kaya, Pulau Komodo ini konon dihuni 2.000 sampai 3.000 makhluk ini. Jadi kalau kalian ke sana, mohon jangan sendirian, harus pakai guide karena sudah ada orang yang sudah dimakan sama komodo. Tanya gitu ya. Jadi teman-teman, ini ngelihat dengan mata kepala sendiri waktu itu saya wow gitu. Dulu waktu saya kecil saya lihatnya tuh di uang ya. Kalau nggak salah dulu ada gambar komodo di uang rupiah kita atau cuma nonton di video atau foto atau apa. Ini dengan mata kepala sendiri dengan jarak 1-2 meteran aja. Itu di sekeliling kita semua komodo teman-teman. Jadi jangan berani-beraninya untuk datang oh gaya sendiri nggak apa-apa. Mereka itu memang pelan, mereka suka tidur, tapi begitu mereka lari itu cepet banget dan katanya lidahnya itu kan memiliki jutaan bakteri yang itu akan membuat kita mati. Nah, kalau udah digigit itu lidahnya udah masuk, udah air liurnya udah kita kena, ya udah tamat riwayatnya ya. Saya senang banget di sana, banyak juga dijual souvenir komodo di sana.
Banyak juga relawan asing. Kalau relawan lokal kayaknya kurang waktu itu. Mungkin saya juga paham karena selain jauh juga butuh biaya yang tidak sedikit karena harus menyewa kapal menuju ke pulau ini dan harus membayar retribusi yang tidak sedikit di sana. Saya lupa waktu itu berapa, tapi kalau nggak salah lebih dari 500.000 ya untuk orang asing. Jadi karena kami berlima, jadi 4 orang asing karena mereka nggak punya paspor Indonesia, hanya paspor Jerman ya. Jadi dihitung orang asing dan saya yang dihitung orang lokal. Cuman saya lupa saya waktu itu bayar berapa ya. Pokoknya yang asingnya aja deh yang pokoknya mahal. Jadi gambarannya itu seperti membayar di Borobudur. Karena Borobudur biasanya yang asing tuh sekitar $125, sementara kita cuma 50.000. Nah, jadi perbandingannya tuh seperti bintang dan bumi gitu ya. Bulan dan bumi. Kemudian saya akan bagikan yang terakhir adalah di Kelor Island atau Pulau Kelor. Pernah mendengar juga tentang peribahasa dunia tidak selebar daun kelor. Tapi ternyata kelor tuh kecil banget. Tapi indahnya teman-teman luar biasa. Silahkan menikmati. Jadi saya tulis di Instagram saya, waktu kapal sampai ke Pulau Kelor, aku udah lepas sepatu, naik bukit, karena guide-nya bilang tuh ada bukit, kita naik ke atas. Ya udah deh nyeker ikut-ikut si guide pemandu ya. Begitu sampai di puncak teman-teman, ya Allah, di sana aku melihat tanggalan lukisan Tuhan yang luar biasa indah, lebih indah dari gambar pemandangan dalam kalender yang biasa aku lihat di dinding. Aku pikir enak nih tinggal di sini ya kayak surga. Terus tiba-tiba aku sadar di sana nggak ada internet, nggak jadi deh gitu ya. Karena aku tuh paling mengandalkan internet karena aku tinggal di Jerman, kehilangan saudara, keluarga, teman-teman, kesenangan, warung dan sebagainya. Aku mengandalkan internet sehingga menghubungkan aku dengan Indonesia. Kalau aku tinggal di sini, aku nggak bisa lihat Jerman dong, nggak bisa lihat Semarang dong gitu kan. Ya udah deh balik lagi ke rumah gitu ya. Tapi bener begitu kita udah naik di bukitnya itu, pemandangannya wow teman-teman. Air lautnya tuh warnanya toska, kemudian bukit-bukitnya tuh bener-bener kayak ini bener nggak sih, real nggak sih gitu ya. Karena itu gambarnya bukit tuh kayak kayak dilukis gitu ya, dilukis kayak dilukis gitu. Gambarnya tuh wah, nyenengin banget. Sudah ya, Pulau Kelor sudah. Dan saya mengucapkan matur nuwun, terima kasih, thank you, dankeschön. Itu tadi tentang pengalaman kami berlima jalan-jalan di Pulau Kelor, bagian Indonesia Timur yang luar biasa cantik. Dan saya juga bawa oleh-oleh beberapa kain dari Flores yang karena kan saya penari nih ronggeng, jadinya harus punya kain. Jadi kalau nari apa gitu ada gitu ya modalnya. Jadi jangan kayak penari yang nggak punya pakaian ya Mbak ya. Nanti pinjem-pinjem repot nih Mbak Siti. Oke, terima Iya. kasih untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat. Akan memberikan wawasan bahwa Indonesia itu indah banget, jangan hanya ke luar negeri, tapi juga jalan-jalan di negeri kita sendiri, di Indonesia aja. Dan mungkin untuk teman-teman yang pengen ke sana, nabung dulu karena kita butuh banyak sekali biaya untuk sampai ke Flores. Dan kalau di sana nggak makan, nggak jalan-jalan, wah rugi banget. Makanya butuh uang yang banyak. Gitu. Terima kasih. Waktu saya berikan lagi kepada moderator Mbak Siti Asya di Bonn, Jerman. Terima kasih Mbak Gana atas paparannya tentang Flores, Komodo yang sangat indah sekali. Ada yang mau bertanya silahkan Pak Sutiono atau ya Pak Sutiono, gimana Pak? Mau bertanya langsung Pak Sutiono?
Biasanya Pak Setian yang malu-malu. Siapa nih? Oh, saya mau Kalau mengucapkan selamat datang ke Mbak Fitri Apriani. Mbak Biken yang ada di Hong oke. Kong. Nih Mbak Biken nih lagi masak nih, lagi ngerajang-rajang sayuran. Atau Barudin, biasanya Barudin nanya nih. Iya, Pak, ada Pak Suharyadi. Nih, rajin juga nih Pak Suharyadi. Terima kasih sekali untuk hadir Pak Suharyadi Suharjan. Ini juga suka jalan-jalan dan mendengarkan Koteka Talk sekali-kali. Boleh tanya ini Mbak Gana? Ya, iya, dengan senang nah. hati. Monggo Pak. Ini Pak Suharyadi. Iya, saya kebetulan tinggalnya di Bandung ya, dan saya asli Jogja. Saya sangat menyukai traveling ya, tetapi karena keterbatasan waktu sampai sekarang saya masih aktif di bisnis bidang energi, oil and gas, minerals dan trading. Jadi agak terbatas waktunya untuk jalan-jalan. Namun saya sangat menikmati apabila saya bisa punya waktu jalan-jalan, traveling sama keluarga terutama. Dan kebetulan saya pernah satu kali ke Flores, tapi hanya terbatas di Labuan Bajo, jadi mungkin tidak sampai ke pulau yang lain. Namun yang dekat pulau yang pernah saya kunjungi beberapa kali adalah di Pulau Timor ya. Pulau Timor kebetulan saya ada bisnis sana untuk tambang manghan dari Kupang sampai Atambua sampai ke batas dengan Timur-Timur, dan sangat mengasihkan memang jalan-jalan di bagian timur ya, Betul, banyak betul, betul. keindahan yang tidak Ya. kita bayangkan sebelumnya, terutama di ini tadi yang disampaikan Mbak Gana ini sangat mengagumkan pertama kali saya melihatnya. Betul-betul kaget, surprise gitu. Di Indonesia ternyata tidak Ya, kalah dengan luar negeri ya. Yang betul saya sekali sudah Bapak. berkeliling di benua Amerika ya, sampai di lautnya di Gulf Meksiko karena tugas kerja di oil and gas, jadi tidak kalah itu rupanya pulau-pulau kita yang indah, terutama di bagian timur. Dan sebetulnya juga banyak mengandung sumber daya alam, minyak dan gas di sana ya. Jadi sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pulau kita pulau-nya kaya Betul, Bapak. sekali dengan berbagai-bagai kebudayaan seni ya. Apalagi saya itu kan orang Jogja, orang seni, dan hobi saya itu memang seni. Hobi saya melukis ya. Dan kemudian saya waktu mudanya juga saya rajin belajar kesenian Jawa. Saya lihai waktu itu ya, piawi untuk memainkan perangkat gamelan Jawa, dan saya juga pernah menari Senderatari Ramayana waktu saya masih SMP. Juga ya, dengan komoditi ya pariwisata lah gitu ya. Waktu itu kita hanya senang-senang aja gitu ya. Beberapa performance baik sampai di Candi Prambanan saya juga pernah, dan terutama Bagong Setiarjo itu guru saya, Pak Bagong Setiarjo. Jadi saya suka sekali dengan kesenian. Karena memang keren. Wah, kita sama ini Pak, suka jalan-jalan sama suka nari. Wah, Mbak Siti juga nih. gitu. Luar biasa. Lain kali mengisi acara di Koteka Talk, Pak, karena ada acara jalan-jalan yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Suharyadi nih ya. Baik. Silakan. Saya follow ini ya IG-nya Mbak Gana, tolong Iya, di-accept nanti. Bapak. Iya, siap. Nanti saya follow. Terima kasih Mbak Gana. Terima kasih semuanya. Ya, silakan Mbak Siti. Saya tak follow IG-nya Pak Suharyadi ini. Penari. Nanti disuruh beksan di Jerman, Pak. Jadi Gatot Kaca Gandrung. Ya. Nanti saya yang jadi Sirkandinya. Iya, ini boleh. Saya juga biasa ini dulu nari Bambang Cakil itu ya. Ya. Iya, itu juga pernah Umar Moyo, Umar Madi, banyak. Keren. Nggak nyangka loh. Ternyata ada bakat terpendam dari Pak Suharyadi, saya menjalan-jalan nih. IG saya yang Suharjan 77 saja ya, karena yang Suharyadi itu untuk keluarga. Injih, tulis Pak. Suharjan 77. Suharjan 77 nanti kita lihat ya. Oke. Silahkan Mbak
Mbak Siti. Terima kasih Pak Suryati atas tambahan, terus pertanyaannya, serta informasinya. Sangat menarik sekali. Kita lanjut ke Pak Sutiono. Beliau bertanya, Mbak Gana, itu pasar apa namanya yang tadi di Oh, tadi namanya Pasar Flores? Ujung. Pasar Ujung, namanya Ujung itu kan pojok. Jadi memang pasarnya itu ada di pojok sekali. Jadi kita dari tempat ikan-ikan, restoran, warung-warung tadi, yang warung gorengan dan sebagainya, itu harus jalan dari pojok. Kalau saya dari hotelnya kanan ya, dari kanan terus ke kiri aja, baru pasarnya itu, pasar ikannya itu ada di pojok. Jadi memang di ujung. Jadi harus lama, mungkin sekitar 15 menit baru jalan ya. Nah, itu di pasar itu tumpah ruah semua jenis ikan. Baunya, wah, bikin muntah. Tapi seneng saya lihatnya karena itu merupakan satu pemandangan yang nggak biasa saya lihat di Jerman gitu ya. Kalau di Semarang saya biasanya di pasar ikan gitu ada ya. Dan di sana itu saya melihat bahwa budaya ini kan dari zaman turunannya mereka, nenek moyangnya mereka, yang nelayan gitu ya, orang pelaut. Nah, itu juga masih dilestarikan sampai dengan hari ini. Artinya dari generasi penerusnya itu mereka masih jualan ikan. Nah, jualan ikan ini mereka teruskan sampai dengan saat ini dan menjadi satu apa ya, wisata kuliner karena mereka menjual kepada warung-warung tersebut, dan warung-warung itu jadi fresh ya dijualnya. Warung-warung itu kemudian menawarkan pada wisatawan lokal dan mancanegara untuk dibakar atau terserah mau digoreng juga bisa. Kan ditanya tuh, ini Mbak mau bakar apa goreng gitu. Saya bilang bakar aja deh karena orang Jerman, orang Indonesia kan sukanya goreng, tapi orang Jerman itu paling anti dengan yang goreng-gorengan karena mereka percaya bahwa yang digoreng itu atau terlalu banyak makan minyak itu biasanya akan membawa pemicu dari kanker. Nah, itu mereka itu soal ernährung atau soal nutrisi di dalam tubuh itu sangat memperhatikan. Jadi mereka punya piramida. Misalnya, oh apa yang dibutuhkan manusia? 8 gelas air sehari. Kemudian apa lagi? Karbohidrat. Karbohidratnya yang warnanya apa nih? Yang dari Volcorn atau yang dari warnanya yang coklat. Jadi roti, semua roti yang warnanya coklat. Jadi bukan yang warna putih. Karena putih itu akan membuat orang makan lebih banyak. Tapi kalau yang warna coklat itu membuat orang makan karbohidrat tapi lebih sedikit. Kemudian baru dengan produk-produk susu, kemudian produk ikan dan daging, baru kemudian yang coklat-coklat yang manis-manis. Nah, itu piramidanya itu semakin ke atas semakin kecil gitu ya, segitiga. Nah, itu yang minyak itu ada di yang paling kuning atau paling atas. Jadi artinya orang Jerman nggak suka, atau orang asing, orang Eropa, orang luar negeri itu nggak suka yang goreng-goreng. Makanya kami dibakar-bakar saja ikannya. Rasanya nendang, sambelnya jahat, bisa bikin nangis. Dan rasanya luar biasa. Beda banget dengan sambal di Jawa ya. Karena saya orang Jawa, jadi nyambelnya beda. Kemudian Pak Suharyadi nanti saya japri ya. Nomor Bapak sudah saya simpan di kertas, nanti saya kontak. Oke deh. Demikian Mbak, jadi saya sudah jelaskan tadi ya di Pasar Ujung. Ya, Pak Sutiono juga bertanya, itu ular macam ular itu ular apa Mbak Gana? Saya nggak dijelaskan, tapi yang satu kayaknya ular air ya, karena bisa berenang di dalam air, jadi ular air. Cuman namanya apa saya kurang tahu ya, saya nggak search engine di Google. Jadi saya hanya melihat dengan mata kepala sendiri itu adalah ular air, karena dia bisa berenang di air. Kalau ular yang lainnya saya nggak tahu, karena hanya denger kan sama apa jejak-jejaknya yang leo-leo kayak lekuk-lekuk gitu kan, kayak ularnya itu berjalan Kayak belut dari ya? bukitnya tadi ke air di pantai. Itu logis ular air. Sudah terjawab Pak Sutiono pertanyaannya? Kayaknya sudah ya. Terus ini Pak Bahrudin, ayo Pak Bahrudin silahkan kalau mau bertanya langsung. Ya, halo Mbak Siti, Mbak Gana. Halo Pak Rudin, wah senang Halo. banget nih ada Pak Rudin. Iya. Ya, menarik Mbak Gana jalan-jalan ke Floresnya. Saya pengen bertanya aja, untuk budget backpackeran kayak gitu. Misalnya kita datang sendiri, ya seputaran Indonesia aja sih. Misalnya dari
Kalau ya dari Jawa lah misalnya kayak gitu, dari Jakarta misal ke Flores. Kemudian stay di sana beberapa hari, kira-kira itu budgetnya berapa Mbak Gana? Menarik aja sih, pengen pengen juga ke sana kayak gitu kalau ada rezekinya. Terima Oke, itu kasih, aja Mbak Gana. Pak Nah, Bahrudin. terima kasih. Silakan Mbak Gana. Karena aku kan dari Jerman, jadi mungkin beda. Dan karena perjalanan itu kami dari Flores, kemudian Surabaya, Semarang, terus mana lagi ya? Yogyakarta. Jadi secara keseluruhan untuk 5 orang itu 20.000 euro. Berapa tuh? 300 juta ya? Itu untuk semua makan, minum, transportasi, pesawat, dan sebagainya. Cuman untuk khusus di Flores ini saya nggak bisa ngitung. Tetapi kalau yang namanya backpack itu pasti lebih murah. Seperti yang saya bilang tadi yang Airbnb itu biasanya kan harganya murah banget. Apalagi untuk bisa banyak orang. Biasanya untuk 10 backpackers itu bisa karena rumahnya gede kan. Dan tidurnya di lantai. Itu kasurnya dijadiin satu semua udah bisa untuk orang banyak gitu kan. Dan masaknya bisa bareng-bareng karena kita bisa masak sendiri. Itu saya sarankan di situ. Cuman untuk transportasi di Flores itu luar biasa mahal. Karena transportasi di sono nggak kayak di Semarang, nggak kayak di Jawa. Itu tinggal gini-gini udah ada yang lewat gitu ya, taksi atau apa. Di sana harus pesen kalau nggak salah Grab apa-apa ya, yang online begitu. Dan yang datang itu adalah plat hitam. Jadi tidak yang umum. Jadi di sana masih susah banget ya cari transportasi. Nggak tahu setelah corona ini apakah berubah, apakah berubah juga setelah ada KTT ASEAN ketika Pak Jokowi dan pemimpin negara datang ke sono sehingga fasilitasnya lebih diperlengkap, terutama transportasi yang penting untuk moda jalan-jalan. Saya nggak tahu karena ini perginya saya sudah 3-4 tahun yang lalu ya, jadi sebelum corona 2019 atau 2018 ya. Jadi untuk yang namanya backpacker pasti akan lebih murah karena selain bisa memilih transportasi yang lebih murah, bisa bareng-bareng juga dengan sesama backpacker. Ini mungkin kalau bule itu biasanya kan harga bule ya. Jadi orang itu ngelihatnya, wah ini bule nih harganya harus lebih dimahalkan gitu kali ya. Kemudian saya tidak menyarankan misalnya di Le Pirat, karena di Le Pirat itu harganya lebih mahal dari yang di Airbnb, yang rumah-rumah biasa itu. Atau sekalipun kalau ke Le Pirat berarti harus sharing, artinya tidak hanya seorang diri tapi berbanyak gitu kan. Saya juga melihat banyak orang Jakarta itu 5 orang, 4 orang itu nginepnya di satu kayak bukan gazebo ya, kayak rumah kecil gitu untuk berempat berlima gitu. Itu paling 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 riuh itu biasanya orang-orang Indonesia. Kalau orang luar negeri tuh diem aja, kalau kalau menginap tuh diem tenang gitu ya, menikmati. Kalau orang Indonesia ngobrol aja. Jadi sudah jam 5 pagi, Masya Allah, ini azan apa sih gitu. Saya kira yang ramai itu kan hanya bunyi azan ya, bunyi dari azan muazin gitu ya, pagi-pagi jam 4 jam 5. Ini ternyata obrolan orang Indonesia yang udah bangun nggak bisa tidur terus ngobrol sepagian. Padahal orang asing itu bangunnya kan kesiangan, jam 8 jam 9 terus makan pagi gitu kan. Ini yang mungkin kita perhatikan sebagai turis-turis wisatawan Indonesia. Kita memang suka ngobrol, tapi harus ingat dunia tidak hanya milik kita saja gitu kan. Ada turis asing, ada orang dari negara lain yang budayanya beda. Diam, pst, pst, gitu ya. Jadi mereka itu sangat menghargai orang di sekitarnya. Kalau aku terlalu keras, terlalu ngobrol, mereka nggak bisa tidur, mereka bisa dengar. Dan privasi kita sendiri jadi tidak terjaga karena kita ngobrolin, misalnya ngobrolin, wah itu tuh jahat gini-gini, wah aku kemarin begini-gini. Jadi orang jadi semua tahu gitu kan, ini kayak berita dari radio gitu kan. Nah orang luar negeri kan lebih menjaga privasinya mereka, tidak mau share informasi yang terlalu private, terlalu pribadi. Jadi pst, pst, kalau cerita jangan keras-keras gitu. Bisik-bisik aja. Kalau Indonesia kencang banget. Ya ampun ini jam berapa? Jam 5 juga aku belum sholat subuh. Aku bilang gitu. Terus suamiku marah-marah itu. Itu gimana itu orang Indonesia? Aku orang Indonesia nih. Aku orang Indonesia nih. Saya bilang, kamu separuh Indonesia, separuh Jerman gitu. Kamu ramenya itu kalau udah siang karena kamu bangunnya siang juga gitu. Jadi teman-teman saya pesen ya Mbak Eka, Mbak Rudin, Mbak Fitri, Mbak Biken yang masih muda-muda nih ya, kalau jalan-jalan, kalau cerita jangan terlalu cetar pagi-pagi. Biasanya orang asing itu nggak suka gitu ya. Dan kalau foto bersama mereka harus tanya dulu, jangan asal foto karena orang asing, khususnya orang Jerman itu sangat menjaga privacy atau data pribadi. Mukanya nggak boleh
sebarkan kemana-mana tanpa seizin mereka. Jadi ayo foto dong, boleh dong foto. Tanya dulu, boleh nggak foto bersama? Terus ditayangkan di Instagram. Karena kalau nggak mereka nggak mau gitu ya. Jadi ini yang mungkin 2 faktor yang harus kita perhatikan sebagai turis Indonesia, orang Indonesia yang suka jalan-jalan dan suka melihat orang asing atau bertemu dengan orang asing. Demikian. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Jadi saya nggak bisa bilang berapa totalnya. Kalau tadi kan secara keseluruhan dalam trip kami selama 3 minggu ya, sebesar itu untuk 5 orang. Tetapi untuk yang orang back traveler gitu mungkin lebih murah deh saya pikir ya. Jadi mungkin lebih memilih misalnya dari pesawat ke kereta, dengan bis misalnya sampai dengan ke Bali. Habis dari Bali baru bisa terbang ke Flores. Karena tidak ada sih kapal, cuman kan jadi lama lagi kan gitu. Padahal kita selalu mengejar waktu. Kalau kita terlalu lama dalam perjalanan berarti waktu kita habis di jalan gitu kan. Jadi kita ngejar selalu harus dengan pesawat. Kita bisa sebenarnya dari Semarang ke Surabaya dengan travel atau kereta api atau bis begitu bisa. Baru kita terbang ke Bali, baru kemudian terbang dari Bali ke Flores. Terus ada ide juga, naik kapal dong dari Bali ke Flores. Itu ada, cuman lebih lama ya, beberapa hari kalau nggak salah. Nah, setelah itu kita bisa ngirit juga di faktor akomodasi, artinya menginap di tempat yang murah atau yang harga sedang tapi dibagi-bagi berbanyak. Maksudnya tidak hanya satu satu backpack traveler, tetapi dengan lebih dari 2 orang gitu kan. Jadi biayanya bisa di-share. Kemudian untuk makannya bisa di warung-warung, itu murah banget. Jadi di sana masih seperti di Jawa juga sih, di warung-warung itu harganya masih bisa dijangkau. Misalnya bakso 15.000, 20.000. Cuman harus hati-hati karena di sana itu banyak yang tidak halal. Jadi yang memang orang muslim yang tidak makan babi, yang tidak pakai minyak babi, itu biasanya harus tanya dulu apakah ini halal. Jadi tidak mengandung babi, baik itu dari minyaknya atau dari dagingnya. Itu harus tanya dulu karena kan meskipun banyak juga suku Bajo di Flores, tapi banyak juga mereka yang sudah memeluk agama Nasrani, maksudnya sudah mengikuti misionaris gitu ya. Baik, demikian Mbak Siti. Terima kasih Mbak Gana atas paparannya. Dan ini tadi ada yang kelewatan dari pertanyaan dari Pak Sutiono, yaitu tentang ke Pulau Komodo itu via Labuan Bajo atau bagaimana? Terus sewa perahunya itu dari mana gitu Mbak Gana? Jadi begini ya, karena orang Jerman itu biasanya mereka menyukai sesuatu yang pasti. Jadi mereka itu nggak suka yang abu-abu, artinya harus jelas. Jadi saya sebelum datang tuh udah tahu kapalnya mana, harganya berapa. Jadi udah dipersiapkan ketika belum datang di tempat. Jadi kami sudah booking waktu itu dengan Le Pirat. Le Pirat itu ada sebuah hotel yang memiliki program jalan-jalan juga. Itu kalau nggak salah dengan kapalnya untuk kami berlima itu 1,5 juta. Itu untuk 1 hari. Itu sudah dengan makan noodle tadi ya, dengan apa sih namanya, mie makaroni gitu tadi ya, dengan makanan Makaroni. sederhana, dengan minuman, dengan buah, dengan guide, kemudian dengan perjalanan diantar ke tempat, kemudian balik lagi sore sekitar 4-5 sore kalau nggak salah. Jadi itu sudah satu paket. Kemudian yang paket komodo lebih mahal lagi karena masuk ke sana harus membayar kontribusi ke Taman Nasional karena itu sangat dilindungi oleh negara. Jadinya itu milik negara juga, kita diambil uang masuknya oleh negara juga. Apalagi yang orang asing itu lebih mahal lagi. Jadi berapa ya kalau nggak salah 3,5 juta atau 5 juta untuk 5 orang ya. Pokoknya sekitar seitu deh. Pokoknya jutaan gitu deh banyak. Tetapi karena semua sudah tertata rapi, manajemennya udah bagus dan sudah semua tercover, akhirnya ya nggak apa-apa. Maksudnya sesuai antara harga dengan pelayanan gitu kan. Jadi standar orang asing. Begitu. Jadi memang kami sudah menyerahkan ke Le Pirat Hotel atau tempat di mana kami menginap setelah dari Airbnb tadi, karena kami pikir kami nggak tahu tempat kan, nggak ada teman di Flores siapa gitu ya. Akhirnya ya udah diserahkan kepada para ahlinya. Tapi kami juga memberikan lagi 100-200 ribu satu orang kepada nahkoda dan guide atau asistennya sebagai rasa terima kasih ya, meskipun pasti mereka dapat dari
uang dari hotel sebagai pekerja mereka, tapi karena waktu itu kami sangat puas dengan pelayanan, sangat senang dengan pengalaman yang sudah diberikan, dipertontonkan kepada kami, akhirnya kami menambahi uang tips kepada mereka. Begitu. Jadi mungkin sebenarnya sih banyak ya di internet bisa nyari yang lebih murah misalnya ya, program-program dari orang lokal, karena ini kan Le Pirat kan milik orang Prancis ya, jadi investor asing mungkin harganya juga harga bule. Tapi waktu itu kami nggak punya waktu untuk mencari apa namanya, mereka-mereka yang punya jasa trip, one day trip gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah di sono itu banyak sekali di sepanjang jalannya di kota itu yang menyediakan trip-trip dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu gitu ada, misalnya Pulau Padar, Pulau Pink yang pantainya warnanya tuh semua pink semua. Aduh aku eh, apa ya, sayang banget nggak ke sana karena waktunya kurang ya. Kemudian kemana lagi tuh, Maumere yang ada rumah-rumah tradisionalnya juga, itu juga ada. Jadi tergantung kalian mau kemana gitu lah. Kebetulan karena waktu kami hanya 5 hari kalau nggak salah ya, jadi nggak cukup kemana-mana. Ya udah deh di dekat-dekat gitu pulau-pulau yang masih satu pulau dengan Labuan Bajo, dan itu sudah mewakili karakter dari Pulau Flores ya kan. Sudah ada Komodo, sudah ada Pulau Kelor yang pemandangannya bagus untuk snorkeling, sudah ada Pulau Ular yang merupakan histori dari Pulau Flores sendiri, kemudian Pasar Ujung sebagai wisata kuliner di Flores, kemudian apalagi ya tadi tentang akomodasi juga sudah ada. Jadi itu sudah mewakili perjalanan kami Flores tuh kayak begini gitu trademarknya. Demikian. Terima kasih Mbak Gana. Ini ada Mbak Piken. Mbak Piken ya. Mbak Piken ini. Kalau mau bertanya langsung silahkan. Silahkan Mbak Bikin yang dari Hong Kong nih. Masaknya sudah selesai. Masak ikan atau masak apa? Iya, Silakan Mbak itu Bikin. karena itu kan kayak destinasi maritim gitu ya. Betul. Apakah harga ikan di sana itu lebih murah dari tempat lain, atau memang karena itu tempat untuk pelancong turis kayak itu tetap lebih mahal? Dan satu lagi, apakah di situ Suaranya hilang, Mbak Piken. Di Hong Kong ada Suaranya hilang, Mbak Gana. Di Hong Kong ada angin ribut. Mbak Bikin suaranya hilang loh. Kayaknya di mute deh. Di mute. Iya. Ada silakan. Iklan dulu lewat. Iklan. Gitu. Jadi apakah ada produk dari hasil laut yang kemudian dikemas rapi, dikeringkan dan lain sebagainya. Nanti kalau Mbak Gana jadi ke Hong Kong, saya ajak ke Saying pun ya, sentra hasil laut yang ini bisa diaplikasikan mungkin di negara kita yang memang sebenarnya negara maritim, tapi kita tidak punya hasil laut yang dikemas rapi yang diekspor. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Bikin. Iya nih kita janjian karena Agustus saya mau ke Hong Kong nih sama anak-anak. Jadi wah kayaknya ketemu sama Mbak Bikin nih gitu. Mau diajak ke pasar ikan. Pasar ikan belok kiri gitu ya. Oke, harga tentu saja lebih murah karena di sana tumpah ruah setiap hari. Jadi setiap hari itu fresh. Saya ngitungnya gini, Laut Indonesia kayanya minta ampun gitu ya. Makanya kalau Menteri Susi mau ngebom itu kasihan ikannya gitu ya. Kalau ada kapal mau dibom kan ikannya mati semua tuh. Nah, memang betul di sana harganya lebih murah dan jenisnya tuh macam-macam, dari ikan yang jahat jadi mukanya tuh begini gitu, ada yang ikannya begini, jadi ikannya tuh beda-beda, ada yang ikan cantik, ikan berwarna, ikan yang jahat jadi bentuknya tuh jahat banget gitu loh Mbak, ada duri-durinya, terus ada giginya juga, taringnya panjang, itu jadi macam-macam ikan tuh kayak orang gitu, jadi kayak manusia, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang gelap, ada yang terang gitu ya. Jadi seneng banget lihatnya ikannya. Tadi saya sudah menampilkan gambarnya ya, bahwa dari jentrengannya itu kita bisa tinggal milih, tinggal nunjuk, baru bilang kita mau dibakar apa mau digoreng dengan tepung gitu ya, crispy gitu. Kemudian di pasar itu banyak yang menjual gereh. Tahu gereh ya? Itu berarti ikan yang sudah lama kemudian dikeringkan. Itu banyak banget Mbak gerehnya. Saya suka gereh nih. Sampai saya bawa ke Jerman juga ya. Itu pasti dimarahin tuh sama bea cukai.
Kalau melihat produk yang dijual di supermarket, saya nggak lihat. Tapi kalau di pasar saya lihat bahwa mereka juga mengemas supaya ikan yang mereka dapatkan dari laut itu tidak dibuang percuma, tetapi diolah kemudian dijual belikan. Dan ada orang yang beli gitu. Cuman untuk dikemas lebih bagus pasti lebih jauh dari yang di Hong Kong. Maksudnya tertinggal jauh dari Hong Kong. Hong Kong itu kan sudah modern ya, jadi mereka tahu faktor kesehatan, tahu yang namanya manajemen perdagangan, maksudnya jual beli, biar bagaimana untuk mendapatkan untung dari barang-barang yang sebenarnya simple. Nah, gereh ya, gereh itu kalau di pasar itu kan paling murah. Tapi kalau sudah dikemas bagus, cantik, kemasannya juga menarik, pasti lebih harganya lebih mahal. Itu kayaknya di Flores belum. Ini mungkin saya juga paham karena di Flores itu apa ya? Pokoknya beda deh dengan Jawa atau dengan kota-kota besar di Indonesia yang lebih maju, yang lebih apa ya, dikemas lebih bagus wisatanya. Kalau di sana kan masih merambat ya, maksudnya masih berangkat dari bawah merangkak ke atas gitu. Kalau di Jawa kan gitu memang udah bagus kayak Jogja, Bali, kemudian Bandung, mana lagi itu Bogor misalnya mereka udah tahu oh banyak wisata lokal dan mancanegara nih, berarti harus dikemas. Misalnya apel yang hanya biasanya dijual apel biasa buahnya, oh diiris-iris kemudian jadi keripik apel atau dibuat diperas airnya untuk jus apel yang dibikin kayak aqua gitu, jadi kemasan-kemasan gelas plastik gitu. Jadi memang sudah ada orientasi bisnis profit dari wisata atau dari kuliner wisata kuliner yang mereka punya. Tapi kalau saya lihat di Flores itu belum. Waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang. Mungkin harus ke sana lagi karena saya PR-nya mau ke Pulau Pink ya. Saya kan suka pink tuh warnanya. Harus ke sana lagi dan ke Wairebo yang suku asli di sana dengan rumah-rumahnya yang unik. Saya pengen banget tapi saya pengennya backpacker tanpa anak-anak karena dengan anak-anak itu ribet, cerewet, rewel. Nah, kalau sendiri itu biasanya asik mau kemana-mana gitu. Udah pergi-pergi aja gitu. Bawa ransel, isi air, isi duit, isi paspor, udah ceng gitu pergi. Kalau sama anak, nanya dulu mau ndak? Ini ndak gitu nawarin dulu ya aduh ribet banget saya sebel udah gitu harganya mahal berarti ongkos mending sendiri ya backpacker tuh kayak ya si Bahrudin bilang tadi ya paling seneng ke sono iya ke Ende nih Bahrudin ya kemudian ke Pulau Padar juga di mana dari bukitnya itu kita bisa melihat apa sih namanya cekungan-cekungan yang warnanya beda-beda begitu. Kemudian Danau Kelimutu kalau nggak salah ya. Jadi banyak sekali keindahan Flores yang belum saya lihat. Itu hanya Obuflehe jadi permukaannya aja dari Flores tapi sudah mewakili Komodo udah, Kelor udah, Pasar Ujung udah, Labuan Bajo kotanya udah. Saya bilang saya harus ke pulau-pulau lain di Indonesia yang belum pernah ke sana gitu. Jadi mungkin nanti kalau saya benar-benar diajak Mbak bikin di Hong Kong ya, di pasar itu saya mungkin bisa menulis supaya terbuka mata orang-orang Indonesia bahwa produk-produk ikan kita karena kita dikenal sebagai orang pelaut, orang Indonesia, nelayan gitu ya dengan ikannya yang tumpah ruah kayanya luar biasa, itu akan diolah seperti yang di Hong Kong nanti akan diperlihatkan. Demikian Mbak Siti. Terima kasih Mbak Gana atas paparannya dan terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Biken. Mas Fahrudin itu bilang Mbak Gana, ke Ende Mbak Gana tempat pengasingan Bung Karno gitu. Iya nih, pengennya kemana-mana. Tapi saya suatu hari pasti saya akan kembali. Saya belum ke Maluku, saya belum ke Sumba, saya belum ke pulau-pulau lain yang di Indonesia kan ada 17.000 pulau nih. Kalau saya balik lagi ke Flores, lain-lain pulau gimana gitu loh. Saya belum ke Pulau W, saya belum ke Pulau Nia, saya ke ke Wakatobi. Jadi banyak sekali keindahan Indonesia yang pengen saya lihat. Suami saya bilang, kamu tuh ke Marok mau ditempatin satu-satu. Ya iyalah, karena kalau saya balik lagi ke Flores, saya balik lagi ke Bali, nah pulau-pulau yang lain masih waiting list dong. Mendingan yang waiting list. Iri Mbak Agana, iri. Gitu. Iri pulau yang lain jadi iri. Kan harusnya Kapan itu merupakan bidadari? satu dari kekayaan Indonesia yang harus kita promosikan. Karena misi dari komunitas Traveler Kompasiana dan misi saya adalah untuk memperkenalkan. Pertama harus kenal dulu, kemudian mempromosikan. Kalau nggak kenal, gimana saya promo gitu kan? Iya betul Pulau Rio juga ya. Kepulauan Riau, Batam, banyak deh pokoknya pulau Indonesia tuh banyak saya bingung nih. Cuman Pak Bahrudin bisa satu kelemahan dari Indonesia itu faktor transportasi. Jadi kalau mau kemana-mana tuh susah dan mahal.
kalau misalnya dibuat banyak transportasinya yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain dengan mudah dan murah, itu mungkin akan menggenjot wisatawan lokal untuk datang ke daerah-daerah wisata di Indonesia. Terima kasih Mbak Gana. Pak Bahrudin silahkan kalau mau menyalakan videonya, jadi bertanya langsung atau bercerita. Silahkan Pak. Sudah tadi ya. Atau yang lain? Eka belum nanya. Kemudian Fitri belum nanya nih. Fitri nih. Fitri belum nanya nih. Atau kalau enggak ya ditutup aja deh. Gak ada yang tanya lagi. Ya. Demikian Koteka Talk hari ini. Di mana intisarinya adalah Pulau Flores itu sangat indah sekali, dan kalau ke Komodo Island, Pulau Komodo itu jangan sendiri. Dan saya tadi lupa mau bertanya, makanan Komodo itu apa Mbak Gana? Itu kan tiap hari makan. Nah, itu dari para pawangnya itu sudah ada jam-jam tertentu kayak feeding gitu ya, feeding time. Itu mereka dikasih irisan daging, kalau nggak salah ayam apa ya, itu emang udah dipotong-potong sih, jadi kita nggak tahu. Itu kalau makan kan langsung dilahap itu, hap gitu. Jadi saya nggak Ya, lihat. tapi itu kan apa itu mahal ya, jadi banyak memakan biaya itu. Iya, makanya kan kontribusinya mahal Mbak masuk di situ. Kan nggak murah. Kalau nggak salah Oke. 350.000 itu untuk lokal. Kalau yang Oke. orang asing kayaknya lebih deh, 500 atau 1 juta ya, lupa deh. Karena ada Kom- tiket apa sih? Apa namanya ya? Kontribusi untuk Taman Nasional gitu. Oke. Itu Komodo makan ikan nggak ya? Kalau di pulau-pulau kan banyak ikan gitu. Saya nggak lihat, tapi banyak sekali apa namanya? Mereka itu jadi berjemur di pinggir-pinggir pantai, ada di pinggir-pinggir pulaunya itu deket Oke. air. Kemudian mereka kadang nyilem gitu, masuk Oke. ke air gitu. Saya nggak tahu apakah mereka nyari ikannya atau nyari apa hewan lainnya, plankton atau apa, saya juga nggak tahu. Ini kemarin itu kan harga tiket masuk, ini saya lihat beritanya, harga tiket masuk Pulau Komodo itu 3,75 juta berlaku 1 Januari 2023. Cuman nggak tahu kayaknya kabarnya ini ditunda lagi gitu kan. Jadi untuk orang wisatawan mancanegara 150.000, untuk Sabtu Minggu 225.000 ya, sekitar itu ya. Tapi yang untuk bukaan tadi kayaknya dibatalin deh tiket masuk yang Komodo tadi. Karena kan banyak orang yang apa ya, protes ya. Kemudian Menteri Sandiaga Uno bilang ya udah deh tiket masuknya batal, kayaknya Desember 2022 ya dibatalkan. Yang 3,75 juta satu orang. Saya bilang wah beruntung saya nggak ada nolnya waktu itu, cuma 300 ribuan ya. Jadi nolnya hilang. Ini kemudian pemerintah mensosialisasikan 3,75 juta pas tahun 2022, kemudian dibatalkan pada akhir tahun. Saya nggak tahu nih tahun 2023 gimana. Apakah ini berlaku lagi atau bagaimana? Gitu. Jadi harganya itu masih bisa lah dibayar, tapi untuk yang sekarang ini apakah benar 3,75 juta ini diteruskan apa dibatalkan lagi? Jadi paling nggak waktu itu 150 sampai 225.000 ya. Terus termasuk apa namanya? Termasuk guide waktu itu sekitar 300 ribuan satu orang. 350. Oke. Ya. Jadi kita Maaf punya tadi. 1,5 juta ya. Maaf tadi pertanyaan tambahan sebelum lupa. Jadi intisarinya kalau ke Pulau Komodo itu jangan sendiri. Dan kalau kawan-kawan travel itu di hotel itu kalau bisa jangan banyak ngobrol. Seperti semalam saya juga ngobrol. Ini sampai jam 4 pagi. Jadi kasihan suami atau turis lainnya.
gitu ya. Memang kebiasaan orang Indonesia suka mengobrol di mana-mana ya. Jadi kalau ada acara di mana-mana memang kita selalu ngobrol, ada saja yang diobrolkan sampai pagi, sambil nyuci, sambil masak, sambil nyetrika gitu ngobrol, tidak ada habisnya. Itu kebiasaan kita memang seperti itu, tapi kita harus tahu bahwa kita itu tidak hidup sendiri. Dan itu terjadi di mana-mana sih kalau orang Indonesia ngumpul bersama, memang kita ngobrol di hotel di mana-mana. Besok paginya jam 7 harus bangun karena harus buka tenda atau apa, tapi mereka ngobrol tanpa habis-habisnya. Ya, jadi kita harus lebih tahu diri atau dengan suara yang lirih saja gitu. Oke. Terus jangan lupa kalau di Flores itu kita harus bertanya apakah makanan itu halal atau tidak, karena ada apa itu minyak babinya atau tidak untuk yang Muslim. Jadi bertanya saja dan ya terima kasih sekali atas paparan dari Mbak Gana tentang Flores ini yang sangat indah sekali. Dan mudah-mudahan travel Mbak Gana selanjutnya yaitu ke Hong Kong akan bisa menginspirasi kita lagi dan kita tunggu info-infonya serta apa itu catatan-catatan dari Mbak Gana dan teman-teman semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa tuh sehat dan terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya tutup Koteka Talk yang ke-131 ini dengan bacaan Alhamdulillah dan terima kasih atas kehadirannya. Silahkan kalau yang mau meninggalkan tempat. Terima kasih atas semuanya. Selamat berakhir Terima pekan kasih. Mbak Siti, Pak Suharyadi, Mbak Fitri, Terima Pak kasih. Sugiono, Mbak Lia, Bahrudin, Ya. Mbak Biken. Jumpa ya Mbak. Semoga ada rezeki. Diajak jalan-jalan, meh dijajak. Mbak Eka. Terima kasih Pak Pak Suharyadi, Suharyadi. teman-teman saya kontak ya Pak untuk mengisi acara. Oh, ini yang rajin-rajin harus ditarikin nih. Selamat berakhir pekan. Salam untuk keluarga Bapak. Ya. Juga. Terima kasih Mbak Gana. Terima kasih Mbak Siti ya. Terima kasih. Tanya hari ini. Mas Oni juga. Mas Oni sudah pergi Ya. karena setiap Sabtu dia di kampus Mbak. Jadi memang. Terima kasih Pak Bahrudin yang tadi sudah bertanya, jadi mendengar suaranya. Iya. Terima kasih ya. Meninggalkan ruangan. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Semoga hari ini bermanfaat untuk semuanya. Cerita bahwa Indonesia kaya dan harus jalan-jalan di negeri sendiri. Dulu kita di Indonesia ngapain gitu ya ke luar negeri ya. Sekarang begitu di luar negeri pengennya ke Indonesia aja kita. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Fitri, Eka. Semoga hari ini menyenangkan, menikmati malam minggu bersama keluarga dan orang tercinta. Bye. Tenang karena ada Mbak Gana. Ya, ya nggak apa-apa. Saya ikut cuma orang 10, tapi aku sudah sharing, sudah menginspirasi, sudah berbagi wawasan itu bagiku apa ya luar biasa gitu ya. Jadi tidak hanya dari kualitasnya, tapi juga dari kuantitas. Dari kuantitasnya, tapi juga dari kualitas. Apakah ini apa yang aku bagi ini bermanfaat untuk teman-teman atau enggak, gitu kan? Selalu bermanfaat Mbak Gana. Terima kasih. Yes. Oke. Oke, terima kasih Mbak Siti. Bye. Yes, ya.